Shalom saudara-saudara semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap setiap hari kita dipenuhi dengan damai sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah saja. Pagi hari ini saya mengajak setiap dari kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai 10. 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara-saudara, tanda atau rambu-rambu di jalan raya yang biasanya kita lihat itu ada demi kebaikan setiap dari kita. Semuanya itu mengingatkan kita, mengingatkan orang lain untuk berhati-hati ketika berjalan di jalan raya atau mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil sekalipun. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana bukan hanya di jalan saja, tapi dalam kehidupan setiap dari kita, dalam hidup sehari-hari ini, ada orang, ada kejadian yang Tuhan kirimkan buat setiap dari kita untuk mengingatkan kita. Kalau memang kita ini setelah melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar dalam hidup setiap dari kita. Pertanyaannya adalah, apa yang akan menjadi respon setiap dari kita? Apakah yang akan kita lakukan ketika Tuhan mengingatkan setiap dari kita? Apakah kita akan mengeraskan hati kita? Atau kita akan belajar taat, tunduk kepada peringatan Tuhan itu? Pagi hari ini kita melihat seorang raja. Raja Yehuda bernama Raja Asa. Dia sebenarnya adalah raja yang baik, raja yang hidup benar. Dia mengembalikan kembali bangsa Israel itu yang ada di Israel Selatan tuh hidup setia kepada Allah. Tetapi pada waktu itu di sini dikatakan di ayat yang ke-16 bagaimana dia mengalami peperangan, dikepung oleh Raja Israel Utara yaitu Raja Baisa. Dan seharusnya kalau misalnya kita lihat bagaimana dia setia kepada Tuhan, dia melakukan apa yang benar, maka seharusnya dia mencari pertolongan kepada Allah. Tetapi di sini kita melihat bagaimana dia mencari pertolongan kepada Raja Aram, yaitu Raja Ben-Hadad pada waktu itu. Dia tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi bersandar kepada orang lain, kepada kekuatan dari kerajaan Aram. Dan di sini khususnya pada pagi hari ini kita merenungkan bagaimana kita melihat Tuhan mengirimkan Hanani untuk menegurnya. Seorang pelihat untuk menegur Raja Asa. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana Raja Asa itu tidak bertobat. Dia di firman Tuhan mengatakan bagaimana dia sakit hati dan akhirnya memenjarakan Hanani. Tapi tidak sampai di situ aja. Kita bisa melihat suatu akhir kehidupan Raja Asa yang sangat tragis sekali. Kalau misalnya kita melihat di ayat yang ke-12, di sana dikatakan demikian. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Saudara-saudara, ini suatu akhir hidup yang sangat tragis sekali. Bagaimana dia memulainya dengan sangat baik, dia hidup takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengembalikan semua rakyatnya, bangsa Israel yang dia pimpin itu untuk kembali setia kepada Allah, hidup setia kepada Allah. Tetapi di akhir hidupnya, dia melupakan Tuhan. Dimulai dari ia sakit hati karena Tuhan menegur dirinya, sampai akhirnya dia melupakan Tuhan. Dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang sudah desperate, dia tidak sembuh-sembuh. Firman Tuhan mengatakan bagaimana dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mencari pertolongan kepada tabib-tabib, kepada orang-orang, kepada manusia, kekuatan manusia yang sangat terbatas. Saudara-saudara, hari ini jika firman Tuhan menegur Anda, atau kalau misalnya dalam kehidupan Anda sekarang ini ada suatu pergumulan di mana Anda
sedang bergumul taat kepada Tuhan atau tidak. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan Anda yang ada di rumah, yang sedang merenungkan renungan bagaimana hari ini, untuk kembali setia kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan kembali berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam ketaatan kepadanya saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Tuhan tolong supaya setiap dari kami ketika Engkau menegur kami, Engkau memperingatkan kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami mau belajar merendahkan diri kami untuk kembali hidup bertobat dan hidup benar di hadapan-Mu saja. Tuhan yang mampukan setiap dari kami, Tuhan yang tolong agar setiap dari kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup taat kepada-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.